Selamat datang kembali. Kita sering banget ya mikir kalau, bangun kebiasaan itu perjuangan solo, urusan diri sendiri aja gitu. Iya kan? Padahal kalau kita lihat catatan Anda ini, kayaknya ada pemain besar lain di sini. Orang-orang di sekitar kita. Betul. Rasanya kita ini kayak sponge gitu ya. Menyerap aja kebiasaan orang terdekat, seringnya tanpa sadar. Persis. Dan hari ini kita mau coba bongkar nih, gimana sih mekanisme pengaruh sosial ini bekerja gitu. Oke, Kita akan lihat lebih dalam ya, pakai materi Anda sebagai panduan. Gimana 3 kelompok utama, orang terdekat, mayoritas, dan yang berpengaruh, bisa ngebentuk kebiasaan kita. dan gimana kita bisa manfaatin ini ya? Nah, itu dia. Gimana Anda bisa manfaatin ini buat kebiasaan yang lebih baik. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling intim dulu kali ya. Keluarga dan teman. Bacaan Anda bilang kebiasaan mereka itu sering jadi kayak default setting buat kita. Maksudnya gimana tuh? Kita otomatis niru gitu aja. Bisa dibilang begitu. Jadi akar masalahnya itu keinginan dasar kita sebagai manusia untuk diterima, untuk jadi bagian dari kelompok. Oh, kayak insting dasar gitu ya? Ya, insting bertahan hidup kuno lah. Contoh menarik dari materi Anda itu kan kisah Polgar bersaudari yang jadi jenius catur. Ayah, ingat saya. Ayah mereka itu sengaja banget nyiptain lingkungan rumah di mana latihan catur berjam-jam itu ya normal aja. Bahkan keren gitu. Bener juga. Saya ingat cerita Sofia Polgar yang sampai main catur sendirian di kamar mandi tengah malam. Katanya bidaknya nggak mau ninggalin dia. Gila ya. Iya, itu nunjukin sedalam apa ya, pengaruh lingkungan keluarga itu bisa meresap. Bukan cuma soal paksaan, tapi lebih ke bikin tertarik ya. Betul, budaya keluarga itu bisa nanemin ketertarikan pada suatu kebiasaan, lingkungan itu bikin kebiasaan yang sebenarnya susah, jadi tampak wajar dan ya, menarik. Oke. Nah, tapi kan pengaruh ini nggak cuma di keluarga atau teman dekat aja ya. Ada juga tarikan dari kelompok yang lebih besar, mayoritas gitu ya. Iya, bener banget. Materi Anda kan jebutin eksperimen klasik Solomon Asch soal ini. Nah, itu dia. Eksperimen Asch itu gamblang banget nunjukin ini. Orang-orang diminta nilai panjang garis. Yang ada aktornya itu kan. Ya, betul. Ada aktor yang sengaja kasih jawaban salah. Hasilnya, banyak peserta beneran ikut ngasih jawaban salah. Demi, biar sama aja gitu sama yang lain. Persis, biar nyaman sama jawaban kelompok. Ini karena secara naluriah, kita sering merasa lebih aman salah bareng-bareng daripada bener tapi sendirian. Wah, itu kuat banget ya tekanannya. Serem juga ya kalau kita nggak sadar ada di lingkungan yang salah. Bisa ikut keseret dong. Sangat mungkin. Makanya penting banget milih lingkungan. Ada contoh menarik lain tuh di catatan Anda. Yang mana tuh? Kelas robotik kecil di MIT yang diikutin Mike Massimino. Dari cuma 10 mahasiswa, 4 jadi astronot. Gila kan? Serius? Wow. Atau studi yang bilang IQ teman main Anda waktu umur 11-12 tahun itu bisa prediksi IQ Anda nanti pas umur 15. Jadi kita beneran nyerap kualitas orang di sekitar kita ya? Banget. Kita tuh kayak, secara nggak sadar mengadopsi standar dan ekspektasi mereka. Oke. Jadi selain pengen sama dengan mayoritas, ada lagi nih. Kita juga cenderung niru orang yang kita anggap punya status atau prestasi lebih tinggi. Kenapa gitu? Nah, ini karena kita juga haus pengakuan, pujian, rasa hormat gitu. Oh, jadi kita lihat orang-orang sukses itu dapat itu semua. Iya, jadi kita mikir, wah kalau saya tiru kebiasaan mereka, mungkin saya juga bisa dapat pengakuan yang sama. Kebiasaan mereka jadi kelihatan lebih menarik karena ada hadiah status di baliknya. Balik ke Polgar bersaudari lagi nih. Berarti status sebagai Grandmaster Catur, gelar tertinggi, itu jadi motivasi ekstra buat mereka terus latihan keras. Tepat sekali, status dan pengakuan dari komunitas catur itu jadi semacam bahan bakar. Itu yang bikin pengorbanan dan latihan intensif mereka jadi terasa, ya sepadan, bahkan memuaskan. Bikin kebiasaannya jadi makin lengket ya. Betul, pujian dan pengakuan itu bikin perilaku jadi menarik untuk dipertahankan. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya dari semua ini, bisa dibilang lingkungan kita itu nggak cuma mempengaruhi doang ya, tapi kayak nentuin kebiasaan mana yang kita anggap menarik atau wajar. Intinya gitu, budaya tempat kita hidup itu yang nentuin perilaku mana yang menarik buat kita. Terus gimana dong solusinya? Makanya, salah satu strategi paling efektif dari bacaan ini buat bangun kebiasaan baik adalah cari dan gabunglah sama komunitas atau suku Anda. Maksudnya suku? Ya kelompok gitu, di mana kebiasaan yang Anda pengen itu udah jadi normal di sana. Udah biasa. Oh, jadi biar ketularan gitu ya?
Bisa dibilang gitu. Dan idealnya, Anda juga punya kesamaan lain sama anggota kelompok itu, biar lebih gampang nyambung dan diterima. Masuk akal, masuk akal. Jadi jelas ya, lingkaran sosial kita ini punya peran super penting dalam membentuk siapa kita lewat kebiasaan, bukan cuma soal tekad pribadi doang. Dan ini bukan cuma teori loh ya, ini sangat praktis buat Anda. Yang penting itu kesadarannya. Sadar akan kekuatan lingkungan ini. Terus gimana? Iya, terus mulailah secara sadar milih atau bahkan membangun lingkungan yang dukung arah tujuan Anda. Ingat deh, seringkali arus kelompok itu lebih kuat daripada keinginan individu. Bener juga. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat kita semua. Coba deh Anda pikirin sebentar. Iya, Lingkungan Anda sekarang, teman, keluarga, rekan kerja, komunitas online mungkin. Itu secara umum dorong Anda ke arah kebiasaan yang gimana sih? pertanyaan bagus tuh. Apakah mereka narik Anda, deketin tujuan Anda, atau malah ngejauhin? Jawaban jujur buat ini bisa jadi titik awal yang kuat loh. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.